Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi KPTS, kamera, pencahayaan, dan tata suara. Kali ini untuk materi KPTS akan membahas tentang spotting musik dan track laying. Oke, kita akan coba bahas materinya. Untuk spotting musik dan track laying ini untuk materi kamera, pencahayaan, dan tata suara di kelas 12. Oke, kita mulai dari spotting musik. Spotting musik pada sebuah film memiliki pengaruh besar terhadap gambar di layar. Musik yang digunakan di dalam setiap adegan tampak disesuaikan dengan gambar sehingga memunculkan pandangan kepada penonton bahwa musik memiliki peran yang khusus terhadap sebuah adegan. Nah, contohnya seperti ini ya, kalau untuk pengisian spotting musik. Jadi filmnya diputar, kemudian kita isi musiknya. Jadi kayak semacam ngisi ilustrasi musik cuman secara langsung. Proses seorang penata musik dan sutradara seharusnya dapat benar-benar berpikir ekstra dalam proses spotting musik, karena proses tersebut adalah proses yang saling menentukan kesuksesan sebuah film jika ditinjau dari fungsi musik dalam sebuah film. Nah, biasanya sebelum menggarap sebuah film itu director atau produser itu pasti sangat memikirkan betul-betul untuk spotting musiknya mau seperti apa. Kita mau diisi musik dengan musik apa, atau mungkin sudah disiapkan dulu musik-musik yang sebelumnya untuk membuat sebuah film. Jadi karena fungsi musiknya supaya tidak terkesan mengganggu dan bisa masuk dalam sebuah film. Penempatan musik pada emosi atau suasana yang kurang tepat dapat membuat kualitas film menjadi buruk. Sebaliknya, jika musik ditempatkan pada situasi yang tepat, maka adegan yang membutuhkan perlakuan khusus tersebut dapat menjadi lebih kuat dan maknanya dan maksudnya. Maksudnya ketika penempatan spot musik itu tidak sesuai dengan adegannya atau dirasa kurang tepat, dia bisa mengganggu adegan dalam sebuah film. Tapi sebaliknya, ketika spotting musik itu digunakannya pas atau sesuai dengan adegannya, bahkan mungkin bisa mendominasi juga, dan itu dirasa bisa memperkuat maksud dari adegannya dan mempertegas cerita dari sebuah adegan di sebuah film. Jadi penempatannya memang harus benar-benar pas ya, dimana misal waktu musik sedih ya harus, atau waktu adegan sedih ya mungkin musiknya harus seperti apa, atau mungkin waktu adegan tegang musiknya harus seperti apa. Jangan sampai salah memasukkan musiknya sehingga nanti mood dari filmnya akan tidak tersampaikan. Proses spotting musik dalam film. Ketika hasil syuting sudah selesai dirapikan, komposer akan ditunjukkan potongan kasar dari film tanpa harus menunggu pengeditan rampung. Jadi proses untuk pembuatan scoring musik atau pembuatan isian musik itu tidak harus menunggu film jadi. Jadi ketika proses sudah selesai, editor membuat gambaran khusus untuk gambaran secara kasar dulu, atau mungkin di editing disebut dengan offline editing dulu atau rough cut dulu. Jadi potongan-potongan kasar itu ditujukan ke komposer untuk nantinya komposer bisa membayangkan, komposer berdiskusi dengan sutradara atau produser tentang jenis musik, apa yang harus diperlukan untuk film, dan gaya dalam penyampaian musiknya. Maksudnya nanti karena komposernya sudah melihat gambaran kasar filmnya, berarti dia akan mengisi musik di bagian ini, dan ini. Terus untuk pengerjaannya harus berdiskusi lagi dengan produser dan sutradara, kira-kira maunya seperti apa. Mau musik yang lebih cenderung pop, atau mungkin mau musik yang klasik, itu tergantung dari obrolan atau diskusi dengan sutradara dan produsernya. Selama proses ini, komposer akan membuat catatan waktu yang tepat sehingga ia tahu berapa lama setiap musik, di mana itu dimulai dan di mana itu harus berakhir.
Nah, karena tadi sudah ada rough cut-nya ya, komposer bisa bikin, oh ternyata saya harus bikin musik dengan yang musik cukup tegang di adegan ini mulai dari menit sekian sampai sekian, durasinya mungkin sekitar 30 detik atau mungkin 40 detik. Nah, itu komposer tugasnya seperti itu setelah melihat acuan dari potongan kasar di gambaran filmnya tadi. Lanjut ke materi track laying. Track laying adalah proses sinkronisasi antara speech, sound effect, dan musik. Kita mulai dari speech dulu. Speech merupakan unsur suara yang isinya berupa percakapan dari tokoh-tokoh di dalam film. Speech dibagi menjadi 4, ada monolog, dialog, narasi, dan direct address. Ini untuk pengertiannya masing-masing. Monolog adalah percakapan tanpa lawan bicara. Maksudnya adalah ketika seorang tokoh berbicara dengan dirinya sendiri tanpa adanya pendengar. Jadi seperti dia ngomong sendiri itu namanya monolog. Kemudian dialog adalah percakapan di mana tokoh di dalam adegan berbicara dengan satu lawan lainnya atau lebih. Jadi ada lawan bicaranya disebut dengan dialog. Narasi adalah percakapan di mana tokoh yang berbicara tidak terlihat di dalam frame yang biasanya dipakai sebagai pengantar adegan. Jadi narasi itu kayak mungkin tokohnya nggak kelihatan tapi suaranya tetap ada, itu narasi. Atau mungkin bisa menceritakan tokohnya berjalan kemudian diiringi dengan narasi dia sendiri yang ngomong, itu juga bisa. Kegiatannya tokoh tapi diisi narasi yang menjelaskan tentang kegiatan tokoh itu. Kemudian direct address adalah percakapan di mana tokoh di dalam adegan berbicara langsung ke arah penonton. Nah, ini kadang-kadang juga ada model direct address ini di beberapa film, biasanya film humor atau film yang sangat melibatkan penontonnya sehingga tahu-tahu artis tokohnya itu mengajak bicara ke kamera seakan-akan ngomong langsung ke penonton, itu juga ada. Namanya direct address. Kemudian masuk ke sound effect. Sound effect merupakan suara selain dialog yang dihasilkan oleh orang ataupun benda. Sound effect digunakan untuk menekankan informasi yang hendak disampaikan, memberikan kesan realita di dalam cerita, menciptakan ilusi dan juga mood dalam cerita. Jadi sound effect ini sangat membantu untuk membuat atmosfernya benar-benar terasa oleh penonton. Mulai dari sound effect mungkin suara bunyi-bunyian benda artistik di situ sampai sound effect untuk menambahkan efek dramatis juga bisa. Berdasarkan jenisnya, sound effect dalam film dibagi menjadi 2, yaitu spot effect dan general effect. Spot effect adalah efek suara yang berasal dari suatu sumber suara tertentu, misalnya suara pintu, suara ketukan, atau suara ban pecah. Sedangkan general effect adalah efek suara yang berasal dari berbagai sumber di suatu tempat, baik jauh maupun dekat, misalnya suara di dalam ruangan atau room tone ataupun suara lingkungan atau ambience. Jadi ada spot effect sama general effect. Misal kita bayangkan adegannya di pasar tradisional, itu pasti ada suara kerumunan pasar, suara kerumunan pasar, sama adegannya di situ mungkin ada orang yang sedang memotong-motong daging. Nah, untuk sound effect suara daging dipotong atau suara pisau yang terkena di telenan itu dinamakan dengan spot effect-nya. Tapi di situ juga ada general effect-nya, yaitu apa? Suara ambience pasarnya atau suara lalu lalang orang yang di pasar, sehingga itu dinamakan dengan general effect-nya. Lanjut ke musik. Musik dalam film dapat digunakan untuk menaikkan atau menurunkan emosi penonton sesuai dengan kebutuhan cerita. Kehadiran musik digunakan untuk merangsang dan mengarahkan perasaan sesuai dengan apa yang dilihat secara visual. Bisa senang, sedih, takut, tertekan, dan lain-lain. Jadi musik ini digunakan untuk menaikkan suasana atau membuat emosi penonton, begitu emosinya sedih, senang, takut, gelisah, dan segala macam, dibantu lewat
musik ini. Musik dikategorikan ada dua, musik fungsional dan musik realitas. Musik fungsional yaitu musik yang digunakan untuk menambahkan dramatisasi di dalam film yang berasal dari luar adegan film, biasa disebut musik ilustrasi. Musik yang didengar oleh penonton tidak berasal dari suara dalam adegan. Jadi musik fungsional itu musiknya sebenarnya tidak didengarkan atau tidak ada dalam cerita, tapi didengarkan oleh penonton. Misal sedang sedih, kemudian ceritanya dia nangis, tapi suara tangisannya diganti sama lagu misal. Nah, itu kan sebenarnya adegannya cuma nangis, tapi yang didengar penonton malah lagunya untuk menambah dramatisasi dalam adegan. Atau mungkin beberapa adegan lain juga ada. Kemudian musik realitas yaitu musik yang berasal dari dalam ruangan adegan cerita. Fungsinya untuk menciptakan kesan realita. Contohnya musik ketika tokoh sedang memutar radio di dalamnya. Di dalam hal ini, suara radio yang didengarkan oleh penonton juga didengar oleh karakter dalam film. Nah, bedanya kalau musik realitas dengan fungsional itu, musiknya itu dirasakan sama yang dalam adegan dan dirasakan juga oleh penonton. Contohnya di sini tadi misal adegannya muter radio nih. Kemudian ketika muter radio, adegannya dia menemukan lagu kesayangannya atau lagu memorisnya terputar di radio. Adegannya dia mendengarkan radio, ikut nyanyi. Nah, dan itu musiknya kemudian diterima oleh penonton dan dirasakan juga oleh pemainnya. Jadi musiknya benar-benar sama yang ada di adegan dan apa yang dilihat penonton. Itu dinamakan dengan musik realitas. Oke, lanjut ke tugas. Tugasnya ada dua ini. Tugas pertama, tugas tertulis. Silahkan analisa spotting musik dalam satu film utuh. Film favorit kalian boleh silahkan bebas cari film dari referensi YouTube atau mungkin dari potongan-potongan film yang kalian sukai boleh. Tapi filmnya utuh ya. Kamu harus lihat dari awal sampai utuh. Kemudian jelaskan spotting musik dalam film tersebut dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi kamu kenapa ambil film itu, karena bercerita tentang apa gitu. Kemudian spotting musiknya itu di adegan ini, ketika ini di ini seperti ini. Kemudian spotting musik juga ada di adegan ini, waktu adegan apa, terus jenis spotting musiknya menurut saya apa gitu. Jadi kamu menganalisis satu film khusus untuk spotting musiknya aja dari awal sampai akhir. Ceritakan spotting musiknya seperti apa. Formatnya bebas, yang penting mudah dipahami dan bisa dibaca ya, sama biar bisa penilaiannya lebih mudah. Kemudian tugas kedua, tugas praktek. Buat video pendek berisi adegan lengkap dengan speech, sound effect, ilustrasi musik. Buat sekeren-keren kalian. Jangan lupa identitas pada tugas kalian. Tugasnya kemudian diupload di sosmed, di Instagram. Jangan lupa mention ke IG-nya broadcast. Oke, nanti kalau untuk pertanyaan seputar tugas ada dua, praktek dan tertulis. Silahkan nanti kita diskusikan lagi di grup. Kiranya cukup sekian untuk materinya. Oke, materinya untuk hari ini cukup sekian. Sampai ketemu lagi di materi KPTS berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.